Salam. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang baik yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan ini kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Bapa, agar firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami dan dapat kami memperlihatkan buah-buah kebenarannya. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Inilah sebagai tema renungan pagi ini. Setiap orang percaya tanpa terkecuali menerima karunia dari Tuhan. Kata karunia dalam bahasa Yunani adalah karisma, yang biasa diartikan sebagai kemampuan-kemampuan untuk memperlengkapi orang-orang percaya oleh karya Roh Kudus. Karunia ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai perlengkapan yang kita butuhkan untuk memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Dan Tuhan menganugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, saudara-saudara, sama seperti tubuh jasmani kita terdiri atas banyak anggota, demikian juga anggota-anggota Kristus berfungsi dalam panggilan dan karunia yang berbeda-beda. Tuhan yang menentukan tujuan dan fungsi kita, dan setiap bagian itu penting. Tak ada yang tidak penting, dan tidak ada bagian yang dapat memisahkan diri dari yang lain. Jadi masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda-beda, dan di dalam perbedaan-perbedaan itu justru kita dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling melayani. Karena melayani itu adalah sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, namun ada begitu banyak alasan yang mengatakan saya tidak mampu, tidak layak, merasa tidak mampu melayani. Dan mungkin ada yang malas. Padahal kata layanilah di sini diakonontes menunjuk kepada jenis pelayanan dalam bentuk apapun. Apakah itu dengan nasihat, dengan berkhotbah, mengajar atau menginjili, bernubuat atau membantu orang-orang lemah yang miskin. Artinya dalam hal apapun, karena Allah telah memberi kita karunia yang berbeda itu satu sama lain dan melebihi dari orang lain, sehingga kita tidak boleh berdiam diri saja, tapi harus kita optimalkan, terlebih kita sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan telah memberikan kita karunia atau kemampuan yang supranatural. Maka apapun bentuk pelayanan yang kita kerjakan itu, jika kita melayani dengan motivasi yang baik, hal itu tidak akan sia-sia. Karena semua yang kita lakukan jelas bukan karena kekuatan kita atau kepintaran diri kita sendiri, tapi semua karena kasih karunia yang dipercayakan pada kita, merupakan milik Allah. Namun apabila kita melayani tanpa kasih karunia itu yang akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, karena inti dari segala pelayanan kita
Dan juga inti dari segala yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dengan demikian seperti pesan Rasul Paulus, mari kita kobarkan karunia Allah yang ada pada kita dan layanilah seorang akan yang lain. Mari kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa di surga. Mampukanlah kami agar sebagai orang yang percaya, kami dapat bertanggung jawab untuk ikut ambil bagian melayani sesama kami, terlebih melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Terima kasih ya Bapa, dengarkan doa kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami. Amin. Sisada aku ladohi taganupan ragam ni pagori dohi tatongon na sombu bayak dos doin bani Tuhan tengdong iliyo isari hondotong Tuhan tado nagabe hayu anggur rating ni dohi taon hajojor Yolama Yesus ulang hampandur ase tabun marbuah naramos. Tandani sisa